Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Stroke the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam. Siapa yang mengungkapkan keberadaannya saat ini? Ucap Xiaoyan memandang dua orang parubaya yang hanya memiliki kekuatan kaisar bintang satu menengah. Tidak akan terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapinya. Pada saat pria parubaya itu berbalik untuk pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan energi yang dahsyat melesat ke arahnya. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan pria parubaya itu mengayunkan tinju mereka. Akan tetapi kekuatan tiba-tiba itu melebihi harapan mereka. Darah keluar dari mulut mereka setelah menanggung serangan yang menakutkan. Sialan, siapa yang berani menyerang secara sembunyi-sembunyi? Ucap salah satu pria parubaya itu. Teriakannya baru saja terdengar ketika sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dari belakangnya. Tangan yang dililit api kekacauan menghantam punggung orang itu. Tubuhnya jatuh membentur tanah dengan keras. Kejadian ini sangat cepat sehingga pria parubaya yang satunya tidak dapat merespon. Itu hanya dalam waktu seperkian detik temannya sudah tidak bernyawa. Pria itu mengangkat kepalanya dan memandang sosok hitam yang melayang di udara dengan ngeri. Dia tergagap dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa menyerang kita?" Ucap pria parubaya itu. "Bukankah kamu mencariku?" Ucap Xiaoyan. Xiaoyan berjalan perlahan ke arah pria parubaya dengan senyum jahat. Kamu Xiaoyan." Ucap pria itu tiba-tiba berbalik dan lari dengan cepat. Dia mengeluarkan sinyal dari tangannya. Akan tetapi tiba-tiba kekuatan hisap yang menakutkan terpancar dari belakang pria parubaya. Dalam sekejap Xiaoyan menangkap suar dan memasukkannya ke dalam cincin spasial. Melihat kecepatan Xiaoyan, pria parubaya itu dipenuhi kepanikan di wajahnya. Dia mengeluarkan pedang panjang dan menebas ke arah Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan dengan mudah menghindari serangan dan menendang perut bagian bawah pria parubaya itu. Pria parubaya mengerang kesakitan dan mundur beberapa langkah. Tetapi sosok di depannya tiba-tiba menghilang dan pedang di tangan pria parubaya diambil dan mengarah ke leher pria parubaya tersebut. "Jika kamu membunuhku, Sekte Yimo tidak akan membiarkanmu pergi," ucap pria parubaya itu dengan terengah-engah. "Hahaha, ancaman yang sia-sia. Cepat atau lambat aku akan mencari Sekte Yimomu dan menghancurkannya. Namun aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu ingin pergi maka jawab pertanyaanku. Jika kamu tidak memberi jawaban yang memuaskan, percaya atau tidak, aku memberikanmu rasa sakit yang belum terjadi sebelumnya," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah pria parubaya itu berubah pucat dan dia terus-menerus gemetar. Dia tidak menyangka pria muda di depannya adalah Xiaoyan. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" ucap pria tersebut. "Katakan, bagaimana kamu tahu keberadaanku?" ucap Xiaoyan bertanya sambil tersenyum jahat. "Kami baru saja mendapat perintah dari atasan untuk menangkapmu. Dan keberadaanmu juga diberikan kepada kami oleh atasan. Adapun bagaimana atasan tahu, itu sesuatu yang tidak saya ketahui," ucap pria parubaya itu. Melihat keseriusan pria setengah baya itu, Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. "Berapa banyak orang yang dikirim untuk menangkap saya oleh Sekte Yimo?" tanya Xiaoyan. "Karena kami menerima perintah dari atasan untuk menangkapmu, maka secara langsung atasan mengirim semua anggota Sekte Yimo," ucap pria itu. "Aku tidak mengira mereka akan membuat gerakan begitu besar. Berapa banyak orang yang kamu miliki di kota iblis dan seberapa kuat mereka?" tanya Xiaoyan. "Ada lebih dari 50 orang di Sekte Yimo. Lebih dari 30 orang seperti saya. Sebagian besar dari mereka berada di Kaisar Bintang 1 menengah. Hanya beberapa yang berada di Kaisar Bintang 2 menengah. Dan kekuatannya sangat kuat," ucap pria parubaya itu.
Xiaoyan melihat pria itu dan tersenyum. Sepertinya kamu juga tahu bahwa aku tidak punya niat untuk membiarkanmu kembali hidup-hidup, ucap Xiaoyan. Kamu ingin membunuhku? Ucap pria parubaya itu. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Dan pedang di tangannya tiba-tiba diayunkan ke dada Xiaoyan. Xiaoyan mengungkapkan wajah jahat dan pedang panjang di tangannya ditebas secara horizontal. Segera noda darah membanjiri bilah pedang. Aku tidak menyangka ada begitu banyak pasukan yang berada di sekte Yimo, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati membersihkan jejak pertempuran di dekatnya. Setelah itu Xiaoyan mengangkat tubuh pria parubaya dan menjatuhkannya ke jurang. Zanlao, sepertinya kita perlu mempercepat untuk menuju pemakaman iblis, ucap Xiaoyan. Ya, sekarang kita harus bergegas ke sana, ucap Zanlao yang berada di pagoda emas. Aku menantikan apa yang ada di pemakaman iblis yang dapat membuat Kaisar Bintang 1 menjadi Kaisar Bintang 2, ucap Xiaoyan. Jika dia bisa masuk ke Kaisar Bintang 2, maka sekte Yimo tidak akan menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menjadi bersemangat. Baiklah, aku harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatanku, ucap Xiaoyan. Scene berganti. Di dalam aula sekte Yimo, ada beberapa tokoh yang duduk di dalam aula. Di tempat kursi pemimpin ada seorang pria parubaya yang agak seram. Jarinya mengutuk meja dengan lembut. Dan dia memimpin untuk memecah kesunyian di ruang itu. Aku baru saja menerima berita. Tim pencarian yang dikirim hari ini memiliki pasukan yang terdiri dari 2 anggota yang hilang di tengah-tengah pegunungan Tianmo, ucap pemimpin sekte Yimo. Mungkinkah mereka diserang oleh binatang ilahi? Ucap beberapa penatua. Pegunungan Tianmo memang berbahaya. Jika ada yang meninggal di sana itu sudah hal yang wajar. Siapa nama anggota yang meninggal di sana? Tanya seorang penatua. Yang meninggal adalah Huayun, kepala cabang Yimo di kota Deyun. Ucap penatua yang agak seram. Jika dia menghadapi serangan binatang ilahi seharusnya ada beberapa jejak yang tersisa. Tetapi pasukan yang pergi ke pegunungan Tianmo tidak menemukan jejak pertempuran. Saya pikir mereka seharusnya diserang oleh orang itu. Dan jejak pertarungan yang hilang itu mungkin disamarkan oleh orang itu, ucap penatua lain dari sekte Yimo. Orang itu hanya berada di Kaisar Bintang 1 menengah. Mustahil untuk membunuh mereka berdua, ucap seorang penatua lainnya. Aku tidak akan membahas ini lagi. Segera tingkatkan area pencarian di Gunung Tianmo. Pria itu harus segera ditangkap dalam waktu dekat, ucap pemimpin sekte Yimo. Tidak ada yang membantah kata-kata pria parubaya dengan wajah seram itu. Segera semua penatua mengangguk setuju. Menurut informasi, Xiaoyan hanyalah Kaisar Bintang 1 awal yang baru saja tiba di dataran Kaisar. Namun mereka tidak tahu bahwa kekuatan Xiaoyan sebenarnya berada di Kaisar Bintang 1 puncak. Itu sengaja disembunyikan oleh Zanlao. Scene beralih ke Xiaoyan. Di gua yang sunyi, sebuah pagoda emas perlahan melayang di udara dan memancarkan cahaya redup di sekitarnya, mengungkapkan suasana yang sangat kuno. Xiaoyan yang telah berada di dalam pagoda emas menatap Zanlao saat berkata, "Bukankah kamu pernah mengatakan bahwa keempat pilar cahaya adalah keterampilan bertarung?" Ucap Xiaoyan memandang 4 sinar cahaya di sekitarnya. Ya, 4 sinar cahaya ini semua melampaui jajaran keterampilan bertarung surgawi, ucap Zanlao. Saat ini keterampilan Xiaoyan hanya pada tingkat surgawi, yang tidak lebih dari sampah di daratan Kaisar ini. Tingkatan keterampilan bertarung setelah melampaui tingkat surgawi adalah tingkat suci. Selanjutnya tingkat roh dan tingkat dunia. Setiap tingkatan dibagi menjadi tingkat primer, menengah, dan lanjutan. Kamu dapat mengambil dari paling kanan terlebih dahulu, dan saya akan membantumu memodifikasi banyak keterampilan bertarung di tubuhmu, ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk. Sekarang dia mulai merasa bahwa sosok Zanlao sama seperti Yalao. Pada saat itu Yalao selalu menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk dirinya. Terima kasih Zantua, ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah itu ia berjalan menuju sinar cahaya paling kanan seperti yang diarahkan Zanlao.
Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih gulungan di pilar cahaya. Apakah ini teknik pertarungan yang melampaui surgawi? Gumam Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan menyentuh gulungan tersebut, itu berubah menjadi cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Informasi besar segera membanjiri pikiran Xiaoyan. Nyala api, nama itu muncul di pikiran Xiaoyan. Praktek nyala api yang panas harus disesuaikan dengan penguasa konstan api yang berbeda. Mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan. Bahkan penguasa konstan api yang berbeda muncul dalam informasi teknik ini. Di dalam pikiran Xiaoyan melintas sebuah gambar aneh. Dalam gambar itu terlihat seorang pria berjubah hitam dengan rambut panjang. Xiaoyan hanya bisa melihat punggung dari sosok itu. Hal yang mengejutkan Xiaoyan bahwa pria berjubah hitam itu memegang penguasa berat. Apakah ada lebih dari satu penguasa kuno yang berbeda? Atau apakah orang ini berasal dari generasi sebelumnya yang menciptakannya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap orang itu yang melayang di atas danau. Segera permukaan danau yang tenang tiba-tiba mendidih. Udara seolah-olah membeku di bawah tekanan kuat yang diciptakan oleh orang itu. Sepertinya ini adalah momentum yang benar-benar melampaui keterampilan surgawi. Di atas permukaan danau, pria itu perlahan-lahan mengangkat penguasa berat yang berwarna-warni. Di atas permukaan penguasa, pola-pola aneh yang belum pernah dilihat Xiaoyan muncul. Pada saat ini penguasa memancarkan cahaya berwarna-warni. Permukaan penguasa melintasi kekosongan, dan ruang di sekitarnya segera menjadi sedikit ilusi dan kabur. Xiaoyan menyaksikan orang itu yang perlahan-lahan naik ke udara bersama penguasa berat. Dibandingkan dengan air terjun besar dengan sosoknya yang bergantung di udara, tubuh kecil lelaki berjubah hitam itu seperti semut. Tetapi sosok kecil seperti semut itu membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun ini. Tekanan angin besar yang diciptakan oleh air terjun gagal menggerakkan tubuh yang tampaknya kurus itu. Tubuh pria berjubah itu tiba-tiba bergegas ke depan dan kakinya menendang kekosongan. Setelah itu tubuhnya berputar-putar bersama penguasa kuno di tangannya. Itu ditebaskan ke air terjun yang sangat besar ini. Xiaoyan terus memperhatikan keterampilan dari sosok berjubah hitam itu sebelum rasa kagum muncul di benak Xiaoyan. Pada saat ini arus besar air terjun telah terputus. Batu besar di belakang air terjun adalah selokan lebih dari 10 kaki. Di dasar air terjun, danau asli diperas kering oleh satu pukulan kuat ini, memperlihatkan dasar dari danau. Air terjun yang mengalir di atas tebing berhenti selama lebih dari 20 detik sebelum terus mengalir perlahan. Apakah ini kekuatan yang melampaui keterampilan tingkat surgawi? Ucap tertegun Xiaoyan. Jika berada di benua Douqi, keterampilan bertarung seperti itu cukup untuk membagi seluruh daratan menjadi 2 bagian. Dan kekuatan semacam ini sangat jarang di benua Kaisar. Tidak diragukan lagi itu keterampilan bertarung tingkat suci. Setelah melihat keterampilan itu, tubuh Xiaoyan berangsur-angsur memudar. Matanya yang terbuka bercampur dengan kejutan dan kegembiraan. Zanlou tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan yang baru saja membuka matanya. Xiaoyan tidak membuang-buang waktu lagi saat tubuhnya berdiri bergegas keluar dari pagoda emas. Selanjutnya sosok Xiaoyan tiba-tiba melayang di danau luas bersama penguasa berat yang berwarna-warni di tangannya. Segera dia mempraktikkan adegan seperti dia lihat sebelumnya. Api yang berada dimasukkan ke dalam penguasa berat sebelum diayunkan secara vertikal dan horizontal. Air terjun terputus dan di bagian bawah danau memancarkan beberapa percikan air besar yang menguap. Di bawah pembakaran api yang berbeda, percikan air yang meledak langsung berubah menjadi uap dan terpancar dari lembah yang terisolasi ini. Siklus ini berlanjut selama hampir 1 hari penuh. Baru saat itulah sosok Xiaoyan perlahan-lahan mendarat ke tanah dengan ekspresi puas. Setelah itu jiwa keadaan Kaisar Xiaoyan menyapu area di sekitarnya. Xiaoyan sangat waspada karena orang-orang dari sekte Yimo yang menargetkan dirinya. Setelah penyelidikan singkat ini, Xiaoyan menemukan sosok yang bergegas ke arahnya. Orang-orang ini sebenarnya dari keluarga Xiao. Ucap Xiaoyan merasakan darah yang saling berhubungan di tubuhnya.
Namun dia merasakan niat membunuh dari pemuda yang bergegas ke arahnya ini. Xiaoyan, akhirnya aku menemukanmu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Aku Xiaoyong dari keluarga Xiao, ucap pemuda itu. Xiaoyong, aku tidak tahu apa yang Anda cari dari seorang junior seperti saya, ucap Xiaoyan bicara dengan ekspresi tenang. Hahaha, aku mendengar bahwa saudara Xiaoyan adalah jenius pertama di klan. Oleh karena itu aku melakukan perjalanan khusus untuk meminta saran dari seorang jenius seperti Anda, ucap Xiaoyong. Xiaoyong tersenyum aneh. Dia sendiri memiliki kekuatan kaisar bintang 2. Baginya membunuh Xiaoyan hanya seperti mencubit semut. Tidak perlu bertele-tele, ucap Xiaoyan dengan senyum dingin. Secara alami Xiaoyan tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Bakat yang ia kembangkan tentu akan mempengaruhi murid-murid yang telah dilatih dalam klan sebelumnya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu niatmu? Jika ingin bertarung, aku akan menemanimu, ucap Xiaoyan. Hahaha, sungguh anak yang cerdas. Baguslah kalau kamu mengerti niatku. Hari ini aku akan mengambil nyawamu di tempat ini. Aku ingin melihat kebanggaan apa yang kamu miliki, ucap Xiaoyong. Tiba-tiba terlihat beberapa sosok muncul setelah Xiaoyong mengatakan kata-kata itu. Sekte Yimo, Xiaoyong, bahkan kamu memiliki hubungan khusus dengan Sekte Yimo hanya untuk berurusan denganku. Bajingan, orang dari klan Xiao benar-benar memiliki penyakit sepertimu. Hari ini aku Xiaoyan akan berurusan dengan kalian semua, ucap Xiaoyan. Meskipun dia berkata begitu, namun Xiaoyan tahu dalam hatinya bahwa untuk mengalahkan Xiaoyong saja peluang kemenangannya sangat kecil. Sekarang jika orang-orang dari Sekte Yimo muncul, itu akan sangat membahayakan Xiaoyan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Cepat tangkap dia, teriak Xiaoyong. Setelah mendengarkan teriakannya, tiba-tiba orang-orang dari Sekte Yimo mengelilingi Xiaoyan. Pegunungan Tianmo yang sunyi benar-benar menjadi sangat ramai. Dan lembah yang semula diterangi oleh matahari yang cerah tampaknya menjadi suram. Seluruh gunung Tianmo diselimuti oleh atmosfer aura membunuh. Xiaoyan mengamati sekelilingnya dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Sebagian besar Sekte Yimo yang tiba sekarang bukan hanya individu dengan kekuatan kaisar bintang 1. Tetapi bahkan pasukan inti dari Sekte Yimo datang satu demi satu. Sepertinya Xiaoyan harus bekerja keras untuk melihat apakah dia bisa lolos dari bencana ini. Ketika tubuh Xiaoyan siap bergerak, tiba-tiba ada respon di cincin spasialnya. Naga petir emas yang bersembunyi di dalam pagoda emas tiba-tiba muncul setelah merasakan Xiaoyan dalam bahaya. Baginya Xiaoyan adalah sosok ayahnya. Jelas dia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Xiaoyan. Cahaya keemasan sepanjang 100 kaki muncul di atas lembah. Raungan keras dari naga petir emas menggetarkan seluruh lembah. Setelah menyerap pil petir terakhir, kekuatan naga petir emas telah meningkat pesat. Sekarang bahkan kekuatannya mencapai kaisar bintang 1 menengah. Melihat naga guntur yang tiba-tiba muncul ini, mata Xiaoyong tiba-tiba terkejut. Dia tidak tahu bahwa naga emas ini bersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Namun Xiaoyong juga bukan kaisar biasa. Segera dia menekan keterkejutan di dalam hatinya dan tombak emas muncul di tangannya. Naga petir emas tahu bahwa kekuatan Xiaoyong berada ke kaisar bintang 2. Tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya ia mempercepat kecepatannya dan menyerang ke arah Xiaoyong. Melihat naga petir menyerang, Xiaoyan menggenggam telapak tangannya dan penguasa berat dengan api yang berbeda melintas. Itu membanting tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang tanah. Bocah, lihatlah dengan jelas apa itu kekuatan kaisar bintang 2. Ucap Xiaoyong melihat Xiaoyan dengan naga petir emas yang menyerang. Tombak emas di tangannya berdiri di udara. Segera dia meraihnya dan tombak itu membentuk cahaya emas yang luar biasa. Itu langsung berubah menjadi 2 tombak emas yang melesat dengan kecepatan yang mengerikan.
Tabrakan dari serangan ini menggetarkan seluruh pegunungan. Kaisar Bintang 1 dan Kaisar Bintang 2 hanya berjarak 1 bintang. Tetapi jarak antara kekuatan mereka antara langit dan bumi. Gumam anggota Sekte Yimo. Anggota Sekte Yimo menyadari bahwa tidak ada gunanya mereka terlibat. Yang bisa mereka lakukan hanya bersembunyi di kejauhan. Xiaoyan, hari ini kamu tidak memiliki jalan kedua selain kematian. Kematianmu tidak akan disadari oleh klan. Aku akan merancang seolah-olah kamu dibunuh oleh binatang ilahi. Ucap Xiaoyang tertawa. Segera Xiaoyang mengepalkan tangannya dan senjata emas besar muncul di udara. Itu membentuk senapan emas yang sangat besar. Golden Emperor Blaze Gun, teriak Xiaoyang. Cahaya kemasan menyilaukan itu tiba-tiba melesat menuju Xiaoyan dengan sangat cepat. Di sisi Xiaoyan mengencangkan penguasa api kuno di tangannya. Cahaya merah tiba-tiba terungkap dari ujung penguasa kuno dengan api menyala. Sesaat kemudian itu bertabrakan dengan senapan emas yang dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Di sisi lain, Xiaoyang dengan lembut mengayunkan telapak tangannya mengguncang tubuh besar naga petir. Dengan perbedaan kekuatan, jelas tubuh naga petir emas tidak mampu menahan serangan ini. Terlihat tubuhnya yang besar jatuh ke tanah bersama darah yang tiba-tiba mengalir keluar. Walau demikian, tubuhnya yang besar berjuang bangkit dan terbang lagi ke udara. Tindakan naga petir emas itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Xiaoyan yang berhasil memblokir senapan emas memandangi naga yang terluka setelah dipukul oleh Xiaoyang. Segera ekspresinya menjadi marah. Roh api kekacauan di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dan energi di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Apa yang sebenarnya bocah ini lakukan? Dengan kekuatan Kaisar Bintang 1 menengah, dia tidak akan lolos dari tangan Xiaoyang. Ucap orang-orang dari Sekte Yimo. Xiaoyang, apa kau pikir sangat mudah membunuhku? Ucap Xiaoyan. Langkah kaki Xiaoyan menginjak udara kosong. Dengan cepat Xiaoyan melambaikan penguasa kuno raksasa. Penguasa berat raksasa dan tombak emas bertabrakan. Langit dan bumi tampak bergetar saat ini. Badai yang dahsyat mengguncang seluruh lembah pohon-pohon di sekitar menjadi ketiadaan. Bahkan air terjun besar juga rusak oleh energi yang menyapu ini. Banyak pasang mata ketakutan melihat tabrakan ini. Segera banyak anggota Sekte Yimo diterbangkan dan darah segar keluar dari sudut mulut mereka. Naga petir, ayo pergi, teriak Xiaoyan. Seluruh langit tampak begitu mengerikan. Seketika tubuh Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menghilang di pegunungan Tianmo. Dengan cepat naga petir memindahkan tubuh besarnya ke arah Xiaoyan. Setelah itu naga petir melesat cepat menuju pegunungan Tianmo. Xiaoyan yang berdiri di atas kepala naga tiba-tiba berteriak, "Xiaoyang, aku Xiaoyan cepat atau lambat akan membayar ini 100 kali lipat. Yakinlah, kelak aku akan mendatangimu," ucap Xiaoyan. Perubahan pada saat itu terlalu cepat. Xiaoyang tidak punya waktu untuk menanggapi. Ketika dia pulih dari dampak tabrakan energi, Xiaoyan dan naga petir sudah hilang dari tempat ini. "Cepat kejar!" ucap Xiaoyan berteriak pada anggota Sekte Yimo. Dengan cepat anggota Sekte Yimo bergegas menelusuri tempat pelarian Xiaoyan. Waktu berlalu. Malam gelap menyelimuti pegunungan Tianmo. Cahaya bulan menyelimuti pegunungan yang tampak sangat damai. Di kedalaman pegunungan cahaya kemasan bercampur dengan suara dentuman melesat dengan cepat. Sekelompok orang membanjiri pegunungan yang tak berujung. Itu adalah anggota Sekte Yimo. Sepertinya Sekte Yimo memiliki banyak informasi lebih dari yang Xiaoyan bayangkan. Untungnya naga petir yang ditumpangi Xiaoyan sangat cepat. Namun hal ini tidak berlanjut lama. Tidak jauh dari keberadaan Xiaoyan, tiba-tiba ada ledakan yang memekakan telinga. Orang-orang itu sangat cepat. Dari kecepatannya sepertinya itu akan menyusul Xiaoyan. Xiaoyan memandangi orang-orang dari Sekte Yimo dan bergumam, "Sepertinya kita tidak bisa lolos dari pengejaran ini," ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menghela nafas tanpa daya, tiba-tiba suara Zanlao terdengar. Meskipun bahan obat terakhir tidak ditemukan,
Saya bisa mengurusnya. Cepatlah dan masuk ke pemakaman iblis, ucap Zanlao. Di mana pintu masuk ke pemakaman iblis? Tanya Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan terdengar, sosok Zanlao keluar dari pagoda emas seperti sosok hantu. Melihat kemunculan tiba-tiba Zanlao membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Zanlao sebenarnya bisa keluar dari pagoda emas. Zanlao tersenyum sebelum berkata, "Jika tidak ada aturan di menara, aku sudah membunuh mereka dan tidak akan membiarkan naga petir keluar," ucap Zanlao. Mendengar ini Xiaoyan memiliki ekspresi yang aneh. Apakah Zanlao ini sangat kuat? Sesaat kemudian Xiaoyan menepuk naga petir dan tubuh naga besar itu segera berhenti. Dia melihat sekelilingnya dan sepertinya dia sudah tiba di pegunungan Tianmo. Tidak lama kemudian aura dari anggota sekte Yimo bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Melihat lusinan orang yang masih mengejar, Zanlao hanya melambaikan telapak tangannya. Penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka yang bergegas terhempas oleh penghalang yang kuat ini. Wajah mereka berubah jelek. Mereka tidak tahu apa yang menghalangi diri mereka. Pada saat yang sama mereka memandangi Xiaoyan dan menemukan orang tua di sampingnya. "Mari kita buka lorong ke pemakaman iblis," ucap Zanlao. Telapak tangan Zanlao diulurkan dan cahaya emas keluar dari telapak tangannya. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar, seolah-olah dia memanggil sesuatu. Tidak lama kemudian tanah di bawah kaki Xiaoyan bergetar. Tampaknya seluruh gunung Tianmo bergetar hebat. Xiaoyan terkejut melihat adegan ini. Pada saat ini banyak monster di pegunungan iblis merasakan getaran ini. Mereka semua meraung keras sebelum dengan gila-gilaan berlari ketakutan. Tidak lama kemudian terlihat sebuah gerbang batu besar perlahan-lahan muncul keluar dari tanah. Apakah ini reruntuhan? Ayo laporkan ke penatua. Reruntuhan di benua Kaisar pasti banyak hal bagus di dalamnya, ucap anggota sekte Yimo. Melihat gerbang batu ini muncul, kegemparan meledak dari anggota sekte Yimo. Xiaoyan melirik kerumunan anggota sekte Yimo. Segera suara Zanlao terdengar. "Yakinlah, bahkan leluhurmu tidak akan menghancurkan penghalang yang aku buat. Jangan pedulikan mereka. Bersiap-siaplah untuk masuk. Tempat ini sangat bermanfaat bagimu. Anak kecil, ingatlah, aku hanya bergerak ketika nyawamu dalam bahaya. Jika saya membantumu setiap saat, maka latihan ini akan sia-sia," ucap Zanlao berkata kepada Xiaoyan dengan lembut. Mendengar ini Xiaoyan mengangguk. Run kuno juga semakin lemah. Sekitar 10 menit run kuno akhirnya menghilang sepenuhnya. Dengan lenyapnya run kuno, gerbang batu besar tiba-tiba bergetar hebat. Dan energi agung dimuntahkan dari gerbang batu. Akhirnya itu membentuk pusaran setinggi 100 kaki. Pusaran berputar dan kekuatan energi dari dunia ini langsung tersedot ke dalam. Pada akhirnya pusaran itu membentuk pintu gelap dan dingin, memberikan perasaan yang sangat misterius. Pintu ke pemakaman iblis telah terbuka. Naga petir cepat kembali ke menara, ucap Zanlao. Mendengar kata-kata Zanlao, naga petir berubah menjadi anak laki-laki dan masuk ke pagoda emas. "Ayo cepat masuk," ucap Zanlao kepada Xiaoyan. Ketika memasuki pusaran energi, Xiaoyan merasakan penindasan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba gelombang energi yang dihasilkan telapak tangan Zanlao segera membungkus tubuh Xiaoyan. Kekuatan penindasan ini sangat kuat. Itu setidaknya pada tingkat Kaisar bintang 2. Untungnya Zanlao membantu menghilangkan tekanan ini. Jika tidak, butuh waktu lama memasuki pintu masuk pemakaman iblis ini. Tanpa kekuatan penindasan, kecepatan Xiaoyan tiba-tiba melambung tinggi. Beberapa menit kemudian, di dalam kegelapan sebuah cahaya merah muncul. Xiaoyan bergegas dan memasuki cahaya itu. Ini adalah tanah yang luas dan sunyi. Suasana zaman kuno meliputi ruangan ini. Di ruangan ini langit-langit mengungkapkan warna darah, dan energi gas merah darah terpancar di ruangan ini. Itu sebenarnya perlahan-lahan mengikis anggota tubuh Xiaoyan. Istana bawah tanah macam apa ini? Ini hanyalah ruang bawah tanah tetapi benar-benar mengerikan.
ucap Xiaoyan. Cepat makan rumput darah, teriak Zanlao. Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat mengambil rumput darah dan mengkonsumsinya. Energi hangat langsung menyebar di tubuh Xiaoyan. Erosi gas darah yang ada di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menghilang. Jubah biru Zanlao perlahan berkibar. Tampaknya gas darah ini tidak bisa menyentuhnya. Ini disebut darah iblis. Jika kamu bisa menyerapnya, akan ada peningkatan yang tidak terduga. Namun sangat sulit menyerap benda ini. Jika semua meridian dalam tubuhmu hancur, itu akan menjadi sia-sia, ucap Zanlao. Jika aku memaksa dan menyerapnya ke dalam tubuhku, itu bisa melelehkan bagian dalam tubuhku. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Ucap Xiaoyan. Zanlao tersenyum. Dengan lambaian telapak tangannya, seberkas darah iblis tertangkap di telapak tangannya. Zanlao tidak terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Dia juga tahu apa yang ada di pikiran Xiaoyan. Dia berkata, itulah alasan kenapa saya menyuruhmu mengkonsumsi rumput darah. Sebagian dari tujuan kita adalah darah iblis ini. Hal ini sangat baik untukmu, ucap Zanlao. Apakah benda ini benar-benar bisa diserap? Ucap Xiaoyan. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Anak kecil, keberanianmu sangat besar. Kaisar Bintang 1 Puncak berani mengadu keterampilan bertarung dengan Kaisar Bintang 2. Maafkan orang tua ini karena tidak mengambil tindakan, ucap Zanlao. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata Zanlao. Segera pikiran Xiaoyan tenggelam ke dalam tubuhnya mendesak Skyfire untuk mulai menyerap kekuatan dunia di sekitarnya. Untungnya Xiaoyan memiliki perlindungan dari rumput darah. Secara langsung itu menolak pengikisan darah iblis di tubuhnya. Jika tidak ada rumput darah, mungkin tubuh Xiaoyan benar-benar meledak oleh darah iblis ini. Pada saat yang sama di bagian luar pemakaman iblis benar-benar gempar. Berita mendadak tentang gerbang batu aneh di pegunungan Tianmo tiba-tiba menyebar ke seluruh benua kaisar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu menyebabkan kegemparan besar di antara semua individu kuat. Berbagai kekuatan di benua kaisar langsung menuju ke pegunungan Tianmo. Tidak ada yang mengira bahwa masih ada reruntuhan kuno di pegunungan. Semua orang tahu pasti ada beberapa hal luar biasa di dalamnya. Pegunungan Tianmo yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi sangat hidup. Hanya dengan melihat garis-garis aneh di gerbang batu itu menyimpulkan bahwa peninggalan ini ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat. Apakah Xiaoyan memasuki lorong ini? Ucap Xiaoyong juga muncul dalam arus orang ini. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tetapi Xiaoyan didampingi oleh orang tua yang sangat kuat. Ucap pemuda dengan lambang sekte Yimo di dadanya. Ucap Xiaoyong. Kami tidak salah melihat. Namun bocah itu sangat bodoh. Bagaimana reruntuhan kuno dapat dimasuki oleh orang-orang biasa? Anak itu pasti akan mati. Kita tunggu kekuatan ini menghilang. Kami akan masuk untuk mencari anak itu, ucap pemuda dari sekte Yimo. Wajah Xiaoyong sangat buruk. Dia saat ini terluka serius dalam pertempuran dengan Xiaoyan. Namun apa yang dikatakan anggota sekte Yimo memang benar. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil untuk bertahan hidup setelah memasuki reruntuhan ini. Banyak dari mereka diam-diam menatap reruntuhan dan menunggu insiden itu terjadi. Meskipun banyak orang kuat dari seluruh benua datang, mereka tidak bisa mendekati reruntuhan ini tidak peduli seberapa kuat mereka. Setiap kali mereka mencoba untuk mendekatinya, mereka akan terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang tak terlihat ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Zanlao. Tetapi semua orang berpikir bahwa itu adalah penghalang dari reruntuhan itu sendiri. Banyak orang kuat ingin membuka secara paksa. Awalnya mereka semua memiliki keyakinan penuh pada diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, mereka hanya kembali tanpa keberhasilan. Mereka menyerah dengan ide untuk menghancurkan dengan paksa. Dan hanya menonton pusaran energi yang sangat besar di reruntuhan dengan penuh semangat. Berharap bahwa 5 kekuatan utama datang dan menghancurkan penghalang tersebut. Pada saat yang sama ada kegemparan besar di antara keluarga Xiao.
Scene berganti di aula keluarga Xiao. Seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan Xiaoli dan Xiaolong. Tangannya sedikit gemetar. Ada beberapa noda darah pada jubah putih itu. Apa yang ingin dilakukan binatang kecil itu kepada Xiaoyan? Jika sampai Xiaoyan kehilangan satu helai rambut pun, aku tidak akan melepaskan Xiaoyong bajingan itu, ucap Xiaolong dengan marah. Pada awalnya Xiaoyong adalah jenius kedua keluarga Xiao. Tetapi karena penampilan Xiaoyan membuat Xiaoyong merasa bahwa posisinya terancam. Sekarang orang-orang yang dikirim oleh Xiaolong untuk melindungi Xiaoyan telah kembali dan melaporkan berita itu. Sontak itu membuat kemarahan Xiaolong meledak-ledak. Xiaolong beruntung mengirim seorang secara diam-diam untuk melindungi Xiaoyan. Sehingga dia mendapatkan berita sebesar ini. Di mana sekarang keberadaan Xiaoyan? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Xiaolong memandang pemuda berjubah putih itu. Pemuda itu berkata dengan suara sedikit bergetar. Ketika kami diam-diam melindungi Xiaoyan, kami melihat Xiaoyang menemukan Xiaoyan. Kami bergegas maju untuk menghentikannya. Tiba-tiba kita dihentikan oleh banyak pasukan yang tidak lemah. Mereka adalah anggota dari Sekte Yimo, ucap pemuda berjubah putih itu. Wajah Xiaolong menjadi semakin buruk. Jika Xiaoyan meninggal atau menjadi cacat, keluarga Xiao akan kehilangan kejeniusan yang tiada tara. Xiaoli yang berada di sampingnya membuka mulut, dia berkata, "Jangan khawatir, katakan perlahan kepada kami," ucap Xiaoli. Pria muda berjubah putih mengangguk dan kemudian melanjutkan. Sejumlah besar murid-murid Sekte Yimo mengepung Xiaoyan pada saat Xiaoyan terdesak. Tiba-tiba sinar cahaya keemasan pecah dan naga petir emas keluar. Ketika kami akan bergegas untuk melindungi Xiaoyan, ada dua jenis keterampilan bertarung yang bertabrakan. Kekuatan itu sangat besar. Setelah kedua keterampilan itu bertabrakan, sosok Xiaoyan naik di kepala naga petir memasuki pegunungan Tianmo. Tiba-tiba di pegunungan Tianmo muncul reruntuhan kuno lalu Xiaoyan hilang ke dalamnya, ucap pria berjubah putih itu. Ketika semua penatua mendengar kata-kata itu, mereka menghela nafas lega. Menurut informasi, tidak ada satu orang pun yang bisa mengakses lorong reruntuhan kuno. Jika Xiaoyan berhasil memasukinya, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa yang tidak diketahui oleh mereka. Namun meski begitu, kecemasan masih terlihat di wajah Xiaolong. Tunggu, kamu mengatakan dua jenis keterampilan yang sangat kuat. Satu mungkin dilakukan oleh Xiaoyang, bukan? Lalu siapa yang lain? Mungkinkah dilakukan oleh Xiaoyan? Tanya Xiaolong. Kami sangat jauh pada saat itu, dan kami tidak benar-benar melihat dengan jelas. Tetapi salah satu keterampilan bertarung adalah senjata peledak kaisar emas, ucap pemuda berjubah putih itu. Begitu kata ini keluar, penatua yang duduk di aula termasuk Xiaoli seketika langsung terkejut. Senjata peledak kaisar emas itu sangat terkenal di klan. Senjata peledak kaisar emas adalah keterampilan tempur utama tingkat suci yang dimiliki Xiaoyong, yang menempati peringkat kedua dalam keluarga Xiao. Dalam kompetisi klan setiap 100 tahun, itu pasti dipraktekkan oleh Xiaoyong dan menempati posisi kedua. Siapapun yang memiliki keterampilan seperti ini, dia memenuhi syarat untuk berlatih keterampilan tempur di keluarga Xiao. Tetapi Xiaoyan mampu bertahan oleh serangan Xiaoyong itu membuktikan bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan. Xiaoyong berkolusi dengan musuh untuk mengejar dan membunuh sesama anggota Xiao. Dan sesuai dengan aturan klan, menarik darah dan mengusir keluarga. Semua klan dengarkan, segera tangkap Xiaoyong, ucap suara tegas Xiaoli bergema di aula. Semua penatua terdiam. Tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang berani keberatan. Wajah Xiaoli sangat buruk. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di klan yang tidak bisa dia toleransi. Terlepas dari apakah Xiaoyan dalam masalah atau tidak, hanya koalisi Xiaoyong dengan pasukan musuh sudah cukup untuk menariknya keluar dari klan. Selain itu, kolusi dan memburu pada klan yang sama adalah kejahatan besar dalam aturan klan. Dia secara alami tidak akan membiarkan momok ini terjadi.
Saya tidak peduli siapa yang mengeluarkan keterampilan pertempuran tingkat kedua. Itu sudah membuktikan jika Xiaoyan layak menjadi anggota keluarga Xiao. Kalian tidak mempunyai hak untuk menolaknya. Ucap Xiaolong menoleh pada penatua lainnya. Sekarang kalian sudah melihat seorang jenius seperti apa Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil selamat dari reruntuhan kuno, bukankah pencapaiannya di masa depan tidak terbatas? Ucap Xiaolong lagi sebelum membalik tubuhnya dan berjalan keluar dari aula. Setelah Xiaolong pergi, penatua yang bernama Xiao Wutian mengungkapkan senyum aneh dari sudut mulutnya. Xiaolong memandang bagian belakang Xiaolong dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang kejadian ini secara langsung membahayakan hidup Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaolong yang menghargai Xiaoyan tidak marah? Ini belum terlambat. Mungkin pasukan lain juga bergegas ke pegunungan Tianmo. Tolong minta para tetua untuk menyiapkan pasukan mereka dan pergi ke pegunungan Tianmo. Ucap Xiaoli. Setelah mendengar perintahnya, semua penatua serempak berkata ya. Mereka berdiri lalu keluar satu demi satu. Xiaoli bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat para tetua yang telah pergi. Sepertinya aku tahu dalangnya. Ucap Xiaoli. Xin beralih ke pegunungan Tianmo. Sebuah gerbang batu aneh ditangguhkan di puncak gunung. Gerbang batu lebarnya lebih dari 100 kaki. Pusaran energi yang dibentuk oleh energi yang sangat tipis di gerbang batu berputar secara tidak beraturan. Dan bahkan energi di sekitarnya tampaknya dihisap masuk. Karena kemunculan reruntuhan kuno, Gunung Tianmo kini menjadi sangat ramai. Di daerah yang luas di pegunungan Tianmo, bayangan hitam mengalir tanpa henti seperti semut. Dari waktu ke waktu banyak siluet yang lewat. Orang-orang ini mengendarai berbagai binatang terbang. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi. Dari sini terbukti betapa besarnya daya tarik reruntuhan kuno. Sepertinya reruntuhan ini sudah terkubur puluhan ribu tahun di pegunungan Tianmo. Dan sekarang peninggalan kuno ini tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 meter jauhnya dari reruntuhan, kerumunan orang berkumpul karena terhalang oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Penantian panjang mereka masih tidak membuahkan hasil apapun. Aku dengar ada seseorang telah memasuki bagian ini. Aku juga mendengar bahwa tampaknya mereka berasal dari keluarga Xiao. Tetapi kekuatannya hanya di Kaisar Bintang 1 menengah. Dan pemuda itu bernama Xiaoyan. Dia pria yang sangat beruntung. Tetapi bagaimana orang biasa seperti itu dapat memasuki keberadaan terlarang seperti reruntuhan kuno ini? Apalagi dia hanya Kaisar Bintang 1 menengah. Saya khawatir itu bisa dianggap berkah atau bencana. Ucap para ahli yang di sekitar kerumunan. Kebanyakan dari mereka merasa iri dengan keberuntungan Xiaoyan. Tidak lama setelah itu tiba-tiba terlihat celah spasial terbentuk di ruang kosong. Segera satu sosok perlahan-lahan muncul di udara. Orang-orang ini mengenakan baju yang aneh. Itu adalah klan iblis. Gumam semua orang. Setelah orang-orang dari klan iblis muncul di langit, mata semua orang memandang dan berkata, akhirnya orang-orang dari 5 kekuatan datang. Ucap semua orang yang bersemangat. Dengan munculnya klan iblis, 4 kekuatan utama lainnya juga muncul di langit di atas pegunungan Tianmo. Tidak ada yang menduga 5 kekuatan utama ini akan bersedia datang hari ini. Mungkin hanya 5 kekuatan ini yang dapat menghancurkan penghalang sehingga mereka juga dapat memasuki reruntuhan kuno. Orang-orang dari 5 kekuatan utama terdiri dari Sekte Yimo Lembah Tianming, klan pemusnahan klan iblis dan klan Xiao. Semua muncul di atas pegunungan Tianmo. Bahkan Yiying, Xiongyuan, Yunfeng, murid kelas atas lembah Tianming telah datang. Di benua Kaisar nama mereka memiliki bobot. Semua orang tahu bahwa generasi muda ini sangat kuat. Namun keluarga Xiao adalah masih yang terkuat. Segera mereka mengalihkan pandangan kepada cahaya keemasan itu. Mereka adalah anggota klan Xiao yang dipimpin oleh Xiaoli dan Xiaolong. Xiaolong menatap dingin orang-orang dari Sekte Yimo. Kemudian pandangannya bergeser di antara mereka sebelum berhenti pada sosok Xiaoyong di antara mereka. Dengan cepat Xiaolong melangkah ke depan.
Telapak tangannya merobek ruang dan meraih Xiaoyong di tengah-tengah sekte Yimo. "Xiaoyong, kamu bajingan kecil. Berani-beraninya kamu menjadi pengkhianat," teriak Xiaolong. Kekuatan Kaisar Bintang 3 Xiaolong bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Telapak tangan yang tampaknya biasa sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Tiba-tiba kekuatan yang sama bertabrakan dengan telapak tangan Xiaolong. Itu adalah Yi Zentian dari sekte Yimo. Sekarang dia sudah menjadi anggota dari sekte Yimoku. Oleh karena itu aku tidak membiarkan anggota sekte Yimoku dibantai di depan mataku, ucap Yi Zentian. Xiaolong sangat marah mendengar ini. Dia hendak bergegas untuk menyerang Yi Zentian, tiba-tiba Xiaoli menghentikannya menggelengkan kepalanya. Baru kemudian Xiaolong menekan kemarahan yang berapi-api di hatinya. Tampaknya dia hanya mendengarkan kata-kata Xiaoli di dalam klan. Pada saat ini terlihat satu sosok bayangan muncul di antara keluarga Xiao. Dia adalah sosok cantik yang didamba-dambakan oleh seluruh pria, yaitu Xiaoqi. Kemunculan Xiaoqi menyebabkan banyak sensasi di ruang ini dan banyak mata beralih ke arahnya. Sebelum Xiaoyan muncul Xiaoqi, dia dikenal sebagai jenius pertama dari keluarga Xiao. Xiaoqi memenangkan tempat pertama dalam setiap kompetisi di keluarga Xiao. Dia juga memiliki Skyfire peringkat kedua di antara keluarga Xiao. Xiaoqi datang untuk berlatih di pegunungan Tianmo beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang gerbang batu tiba-tiba muncul di atas pegunungan Tianmo. Dan secara alami dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tiba-tiba Xiaoyong yang telah terjatuh sebelumnya tiba-tiba berdiri melihat perempuan yang dikaguminya. Namun dari kelihatannya Xiaoqi membuang muka dan berbalik pergi untuk menemukan posisi. "Baiklah, sekarang kita akan mencoba menghancurkan penghalang ini. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama," ucap Xiaolong. Xiaoqi berkata, "Kakek, ada apa dengan gerbang batu ini?" ucap Xiaoqi melihat ke arah gerbang batu yang memancarkan penghalang misterius. Ini adalah reruntuhan kuno yang tersembunyi di pegunungan Tianmo yang ditemukan oleh junior keluarga Xiao baru-baru ini, ucap Xiaoli. "Junior baru?" tanya Xiaoqi. "Banyak hal terjadi dalam keluarga kita akhir-akhir ini selama kamu pergi. Aku khawatir itu sesuatu yang membuatmu tidak dapat menerimanya," ucap Xiaoli berkata dengan senyum pahit. "Apa yang terjadi pada klan?" tanya Xiaoqi dengan terkejut. Sebenarnya itu bukan kecelakaan. Mungkin itu adalah hal yang baik untuk keluarga Xiao, ucap Xiaolong. "Xiaoqi, sekarang di keluarga kita jenius urutan pertama sudah bukan kamu lagi," ucap Xiaoli. "Bagaimana bisa? Apakah Anda mengatakan bahwa beberapa talenta baru telah muncul di antara keluarga Xiao dalam beberapa bulan terakhir?" ucap Xiaoqi. "Ya, sebenarnya ada jenius yang muncul di antara keluarga Xiao dan dia bahkan melebihi dirimu," ucap Xiaoli. "Hanya beberapa bulan sebelum Xiaoqi pergi, bagaimana mungkin keluarga Xiao memiliki kejeniusan yang melampaui dirinya? Ini jelas membuatnya sulit untuk diterima." Xiaoli tersenyum tanpa daya. Hanya dalam beberapa bulan karena kemunculan Xiaoyan, kedamaian di antara keluarga Xiao hancur. Xiaoli merangkum singkat semua perbuatan Xiaoyan setelah dia datang dari benua Doqi hingga ke pegunungan Tianmo. "Kamu mengatakan bahwa Xiaoyan memecahkan rekor yang ditetapkan oleh leluhur," ucap Xiaoqi menatap Xiaoli dengan kaget. Ketika Xiaoqi pertama kali mencapai tingkat kaisar, latihan pertamanya hanya tidak lebih dari setengah bulan. Prestasi seperti itu sangat luar biasa di antara keluarga Xiao. Bagaimana mungkin Xiaoqi tidak terkejut dengan bakat Xiaoyan? Xiaoli mengangguk. Dia tahu Xiaoqi akan terkejut. Apalagi Xiaoqi berada di urutan pertama sebelumnya. Jelas dia ingin tahu kejeniusan orang lain yang telah melebihi dirinya. Mendengar kata-kata Xiaoli, Xiaoqi juga diam-diam mengagumi Xiaoyan. "Saya mendengar bahwa Xiaoyan juga memasuki gerbang batu ini," ucap Xiaoli. Xiaoqi terkejut. Sepasang mata yang indah memandang ke arah reruntuhan di kejauhan. Bisakah jenius itu berhasil keluar hidup-hidup? Mata semua orang tertuju pada 5 kekuatan di atas. Penghalang di depan gerbang batu hanya dapat dibuka oleh 5 kekuatan ini.
Scene berganti. Di dalam reruntuhan seorang lelaki sedang duduk dikelilingi oleh darah iblis yang sangat deras. Itu memancarkan cahaya merah samar di sekujur tubuhnya. Bahkan itu hampir menyatu dengan langit berwarna darah ini. Lelaki ini tidak lain adalah Xiaoyan. Ada banyak darah iblis di udara. Dan darah iblis perlahan membentuk pusaran darah di udara. Zanlo berdiri di samping Xiaoyan. Namun ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap ke kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu di depannya. Zanlo melirik Xiaoyan yang masih belum pulih. Keterampilan bertarung Xiaoyan pada tahap ini masih terlalu rendah. Jika Skyfire Xiaoyan berhasil berevolusi ke tingkat 2, maka pembakaran panas itu akan menjadi pembakaran dingin. Pada saat itu Xiaoyan akan mampu mempraktikkan jenis keterampilan tingkat suci. Anak kecil, ada sesuatu yang datang. Saya tidak dapat membantu Anda. Kamu harus berhati-hati. Ucap Zanlo memasuki pagoda emas. Begitu Zanlo menghilang, naga petir keluar dan berdiri di samping Xiaoyan. Naga petir juga melihat ruang berdarah di kejauhan. Sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi yang mendekati mereka. Xiaoyan menatap naga petir sambil tersenyum. Tiba-tiba dia berkata, "Hari ini kamu akan menjadi anak angkatku. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Longyan. Apakah kamu suka?" Ucap Xiaoyan. Naga itu mengangguk setuju. Tiba-tiba celah besar retak di permukaan tanah. Yang ternyata sosok itu merupakan ular berkepala 2. Dan film pun berakhir.